Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya benar-benar antusias buat ngebahas topik yang satu ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah konsep menarik yang dikembangkan oleh Ustadz Nasrullah yang dikenal dengan nama magnet rezeki. Berdasarkan materi sumber yang kita pelajari, ini tuh bukan sekedar tips finansial biasa loh. Ini adalah sebuah kerangka kerja terstruktur yang ngajarin kita gimana caranya menarik rezeki. Ya, menarik rezeki bukan cuma ngejar-ngejar sampai kita kehabisan napas. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Gini. Selama ini kita kan sering banget ya diajarin pendekatan yang konvensional atau yang di materi ini sering disebut sebagai gaya barat. Intinya, kalau mau uang banyak ya harus kerja super keras, banting tulang, peras keringat sampai lelah. Tapi materi ini justru ngelempar satu pertanyaan yang bikin kita mikir ulang. Mungkinkah rezeki yang malah lari ngejar kita? Pendekatannya berargumen kalau kita pakai metode yang tepat, kekayaan dan keberuntungan itu sebenarnya bisa ditarik ke dalam hidup kita, persis kayak sebuah magnet. Nah, biar jelas, kita bakal ngelewatin 5 langkah terstruktur. Kita mulai dari konsep dasar, terus masuk ke formula keajaiban orang biasa, habis itu kita bahas jurus pertama yaitu melepas rem tangan, lanjut ke jurus kedua soal keajaiban kosakata, dan terakhir vibrasi kata dan realita. Kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar magnet rezeki. Jadi, konsep ini tuh nggak tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Konsep ini diambil langsung dari interpretasi spesifik ayat suci. Di sumber materinya, magnet rezeki ini punya pondasi kuat pada sesuatu yang disebut maunah. Kalau mujizat itu kan keajaiban khusus buat para nabi, terus karomah itu buat para ulama. Nah, maunah ini didefinisikan sebagai keajaiban sehari-hari yang benar-benar bisa dicapai sama orang biasa. Kayak kita-kita ini. Inspirasinya datang dari kisah Siti Maryam di dalam Al-Quran, yang secara ajaib selalu dapat rezeki makanan di tempat ibadahnya tanpa dia harus keluar susah payah mencarinya. Lanjut ke bagian kedua, formula keajaiban bagi orang biasa. Dan ini dengan brilian menggambarkan kalau keajaiban-keajaiban itu rupanya punya pola yang bisa dipelajari. Nggak acak. Pola ini diamati dari kisah Nabi Zakaria yang kemudian dirumuskan jadi 3 langkah simpel. Pertama, penasaran. Zakaria ngelihat keajaiban Maryam dan dia nanya gimana caranya, artinya ada rasa pengen belajar. Kedua, uridu atau keinginan yang kuat. Beliau mikir, wah aku juga pengen dapat keajaiban itu. Terus yang ketiga, doa atau praktek. Beliau langsung berdoa minta keturunan walaupun secara medis waktu itu udah nggak mungkin. Luar biasanya, sumber ini mengklaim kalau blueprint 3 langkah yang sama persis ini bisa banget kita pakai juga di zaman sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Jurus pertama, melepas rem tangan. Mari kita bahas teknisnya pakai metafora mobil. Bayangin hidup Anda itu sebuah mobil. Nginjek pedal gas itu ibarat kerja keras Anda setiap hari, banting tulang dari pagi sampai malam. Tapi, dosa-dosa yang belum ditaubati itu bertindak layaknya rem tangan yang lagi ditarik penuh. Coba deh bayangin, Anda nginjek gas sekencing-kencingnya, tapi rem tangannya masih aktif. Mobilnya pasti nggak bakal melaju kan? Jadi, langkah pertama dan paling mutlak buat narik rezeki adalah lepas dulu rem tangannya melalui taubat. Buat ngedukung argumen ini, kerangka kerja tadi merujuk ke Surah Nuh ayat 10-12. Secara netral, kita bisa ngelihat kalau materi ini menafsirkan ayat tersebut sebagai sebuah janji langsung. Jadi, memohon ampunan alias ngelepas rem tangan tadi ditafsirkan sebagai pemicu langsung datangnya kemakmuran, baik secara spiritual maupun material. Dan rezekinya ini nggak cuma yang abstrak aja loh. Materi ini ngejabarin penghargaan spesifik yang dijanjikan dari praktik taubat yang konsisten. Ada harta kekayaan, ada anak-anak atau penerus yang juga bisa diartikan sebagai jaringan koneksi yang luas. Terus ada kebun-kebun yang jadi simbol kemakmuran di sekitar kita, sampai sungai-sungai yang direpresentasikan sebagai aliran pendapatan atau sistem yang terus ngalirkan rezeki buat kita. Biar lebih kebayang, sumber materi kita juga ngebagiin sebuah cerita pribadi yang cukup ekstrim dari sang pembicara. Dia cerita kalau dulu pernah terlilit hutang sampai minus 21 miliar rupiah. Alih-alih cuma kerja lebih keras, dia nerapin jurus pertama ini. Dia lakuin sholat taubat berkali-kali, bahkan sampai 57 kali dalam satu malam. Dia benar-benar spesifik minta ampun buat ngelepasin semua emosi negatif dan dosanya. Bahkan sampai minta ampun karena pernah ngegosipin figur publik kayak Ahok sama pasangan artis Leslar. Dia yakin banget ngebersihin rem tangan emosional inilah yang akhirnya ngebuka jalan solusi buat hutangnya yang puluhan miliar itu. Oke, kita geser ke bagian keempat. Jurus kedua, keajaiban kosakata. Jadi poin krusialnya adalah ini. Setelah kita ngebersihin diri dengan ngelepas rem tangan tadi, kita pindah ke ranah linguistik, ke satu keyakinan yang jadi tulang punggung dari teknik ini. Yaitu pemahaman bahwa malaikat itu secara konstan gak ada hentinya selalu mengamini atau menyetujui apapun kata-kata yang keluar dari mulut kita.
Secara harfiah, kata-kata Anda adalah doa yang instan disetujui. Tapi, masalahnya gini. Ada aturan psikologis dan spiritual yang diklaim di materi ini. Malaikat dan pikiran bawah sadar kita itu sama sekali nggak kenal sama kata modifikasi negatif kayak jangan atau tidak. Cobain deh kalau saya bilang, jangan bayangkan gajah ungu. Apa yang muncul di kepala Anda? Pasti gambar gajah ungu kan? Otak kita langsung ngebayangin itu. Mekanismenya kurang lebih begitu. Artinya, kosakata yang Anda pilih itu benar-benar lagi ngebentuk realitas Anda di masa depan. Nah, ini mengantarkan kita ke bagian kelima, vibrasi kata dan realita. Nah, yang benar-benar menarik dari konsep ini adalah gimana kita bisa milih kata dengan taktis. Ustadz Nasrullah ngelompokin kata-kata ini jadi vibrasi rendah dan tinggi. Contoh nih, kalau lagi ngadepin masalah, daripada ngeluh bilang susah, mending dibingkai ulang jadi tidak mudah. Kenapa? Karena ingat, malaikat kan nggak nangkap kata tidak, jadi yang didengar dan diaminkan adalah kata mudah. Bung, Anda baru aja memanipulasi keadaan buat narik kemudahan. Sama halnya, kalau di jalan, stop bilang macet, ganti jadi penuh. Tanpa sadar, Anda mengundang rezeki dan kebahagiaan yang penuh. Perbandingan ini bisa diterapin ke banyak aspek kehidupan. Sumber materi ini sampai mengkritik penggunaan kata rumah sakit. Karena kata sakit itu vibrasinya rendah. Kalau lagi kurang fit, mending bilang lagi nggak enak badan. Biar yang diaminkan adalah kata enak. Dan ini yang paling transformatif menurut saya. Mengubah kata hutang. Hutang itu rasanya berat, vibrasinya rendah banget. Coba ganti sebutannya jadi amanah atau kepercayaan. Rasanya beda kan? Energinya langsung berubah jadi jauh lebih positif. Buat ngebuktiin seberapa kuatnya strategi linguistik ini, ada sebuah kisah nyata yang diceritakan. Ada seseorang yang punya hutang 200 juta rupiah dan bahkan diancam mau dipenjara. Awalnya, orang ini terus-terusan ngucapin kata-kata dengan vibrasi rendah, kayak hancur, polisi, penjara, hutang. Terus, pembicara nyuruh dia buat langsung buang kosakata itu dan ganti berzikir pakai dua kata bervibrasi tinggi aja, lunas dan amanah. Dan tebak hasilnya? Penagih yang awalnya mau bawa polisi, secara ajaib malah melunak dan ngasih perpanjangan waktu. Realitasnya berubah cuma gara-gara dia mengubah kosakatanya. Jadi, kalau kita rangkum secara objektif, kerangka kerja ini sangat rapi. Pertama, Anda harus ngebersihin kanvas Anda dulu, alias ngelepas rem tangannya pakai tobat. Kedua, upgrade kosakata harian Anda, yang bertindak layaknya nginjak pedal gas pakai kata-kata bervibrasi tinggi. Penggabungan dari kondisi spiritual yang bersih, ditambah strategi kata-kata yang presisi inilah yang diklaim mampu mengubah realita Anda dan menarik maunah atau keajaiban itu. Jujur, ini kerangka berpikir yang sangat menarik untuk direnungkan. Setelah kita ngebedah metodologi dari sumber kita hari ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran kritis. Kalau beneran setiap kata yang Anda ucapin hari ini bakal langsung jadi kenyataan besok pagi, kosakata apa yang bakal Anda buang dari hidup Anda sekarang juga? Coba dipikir-pikir lagi ya. Terima kasih banyak udah gabung di bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan kitab berikutnya.